Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini aku bakal review tentang Dream Book yang aku buat, dan aku bakal bercerita sedikit siapa tentang diri aku. Selamat menyimak ya teman-teman. Oke, udah siap. Sekarang aku bakal kasih tahu dulu bagaimana bentuk dari Dream Book yang aku buat. Kayak gini bentuknya teman-teman. Ini tuh cerita dulu ya tentang konsepnya. Konsepnya itu aku pengen ngambil konsep kayak gimana ya, kayak buku kotak-kotak wasiat jadul gitu loh. Di sini tuh ada kotak yang aku buat sendiri, kotaknya lalu aku lapisin ya pakai kertas hitam. Terus di sini di cover ada tulisan Dream Book Working Menawar Calon Sukses gitu. Dan saat kita buka ini ada bukunya, dan di dalam bukunya itu sengaja nggak aku tempel karena emang ceritanya pengen kayak wasiat-wasiat itu kan berceceran gitu. Dan alasan yang lain tuh kenapa aku nggak tempel, karena kalau misalnya udah selesai ini tuh, misalnya kita bosen kalau di sini, kita bisa nempel di dinding gitu ya. Oke, di halaman pertama di sini tuh ada biodata dan riwayat pendidikan. Jadi aku bercerita ya siapa aku sebenarnya. Nama aku Miki Munawar. Aku lahir di Cimahi tanggal 1 Agustus 2001. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Main banyak. Terus aku punya hobi berbicara. Aku senang berbicara dengan siapapun, dengan semua orang. Apalagi kalau menjelaskan suatu hal yang aku suka banget, sampai suka nggak bisa berhenti gitu. Terus lanjut ke riwayat pendidikan. Aku bersekolah pertama kali di TK, Taman Kanak-Kanak ya, Taman Kanak-Kanak Pendidikan Al-Quran di Baitul Huda Cimahi. Itu tuh letaknya di depan banget rel kereta. Terus aku lanjut ke MI Nurul Huda Kota Cimahi. Itu letaknya, mau tahu teman-teman, letaknya itu di Cibubur, tepatnya di depan kuburan. Langsung aku lanjut di MTSN Sukasari Cimahi. Kalau sekarang udah ganti nama jadi MTS Negeri Kota Cimahi aja. Lanjut ke pendidikan atas, yaitu aku bersekolah di Mansatu Kota Bandung. Nah, sampai sekarang aku bersekolah di Universitas Pendidikan Indonesia, kuliah kali ya. Terus ada nih yang kelas satu lagi, aku juga pernah mondok di Pondok Pesantren Al Istiqomah Wanasari Cijerah Bandung waktu aku SMA gitu, tapi nggak sampai lulus, aku cuman 2 tahun di sana. Terus lanjut ya teman-teman ke halaman kedua nih, ada muka-muka aku transisi. Ini aku waktu MI, ini aku waktu MTS, dan ini aku waktu MA. Nah, nanti aku kasih lah fotonya. RA, daerah MI, MTS, MA. Oke, lanjut ya ke halaman ketiga, riwayat prestasi. Nih segini banyak, cuman aku sebutin ya, alhamdulillah dari M itu aku dapet tingkat 1, tapi kecuali kelas 2 gitu aku dapet tingkat 2. Terus juara umum di MTS. Kelas 8 tuh juara umum 2. Terus kelas 9 juga juara umum 2. Dan di kelas tuh alhamdulillah ya, di kelas unggulan. Jadi teman-temannya juga pintar-pintar dan baik-baik banget. I love you 8E 9D. Terus aku alhamdulillah waktu SD juga aku jadi lulusan terbaik
waktu SD tuh ya, waktu MI aku sama kepala sekolah di apa namanya, diheriin apa ya, heriin, dicandain katanya aku nggak lulus. Gimana Mulki, nilai UN-nya nggak lulus katanya gitu, apa kamu mau mengulang ikut paket C? Aku tuh udah deg-degan, ternyata memang aku paling besar pada saat itu. Lalu aku juga jadi lulusan terbaik kedua di MTS. Di MTS itu lumayan ya, bergengsi. Dari 10 lomba waktu angkatan aku tuh jadi lulusan terbaik kedua. Lanjut ke Alia. Waktu Alia aku alhamdulillah jadi juara umum ketiga ya, waktu kelas 10 itu di jurusan aku di prodi ilmu keagamaan. Lalu pas kelas 11 aku juara umum 1, dan kelas 12 aku juara umum 1. Dan waktu lulus juga alhamdulillah jadi lulusan terbaik akademik di program ilmu keagamaan. Dan di situ juga dikasih sertifikat yang ditulis sebagai duta program II 2019. Lanjut nih, waktu MA tuh lumayan sering ikut lomba gitu, nggak sering sih, biasa aja. Nah, seringnya tuh LCC itu pernah juara 1, juara 3 gitu pokoknya. Terus ini yang pengalaman banget tuh, yang berkesan buat aku tuh waktu aku ikut olimpiade ya, olimpiade PAI. Waktu itu aku tuh nggak niat lomba kelas 10, tuh nganterin teman aku yang lomba kaligrafi. Tapi pas nyampe di tempat lomba waktu itu di Semen 6, katanya bisa daftar mendadak, dan aku daftar aja tiba-tiba pakai uang pribadi waktu itu. Terus aku tuh konyol banget, nggak baca apapun gitu kan ya. Dan pelajarannya juga kan aku masih baru kelas 10, dan itu udah tinggi materi-materi yang itu tuh yang belum sempat kepelajari. Tapi alhamdulillah ya di MTS udah dipelajari. Jadi aku tuh ikut aja, gak bawa pensil, gak bawa pulpen, gak bawa apa-apa. Tapi alhamdulillah dapet. Tapi cuman juara harapan sih, gak apa-apa sih, alhamdulillah ya. Dan ya prestasi yang lain kalau kepo, gak usah kepo lah, gak akan aku sebutin semua, oke? Terus ini nih foto-foto waktu yang kemarin terbaru LCCI di Unpad. Ini waktu aku jadi pengusaha dan juara umum di sekolah di SMA. Ini aku nyerahin piala hasil lomba ya, baca SMA waktu juara 1. Dan ini ya sebagian kecil, dan begitulah. Mudah-mudahan bukan ria ya ini teman-teman, tapi motivasi diri aku sendiri aja supaya lebih baik ke depannya. Terus ada di halaman selanjutnya itu idola yang inspirasi. Ada ibu dan bapak ini. Nih pertama ada Ibu Ida. Aku ngefans banget sama ibu. Kalau ibu nonton, love you Bu. Ibu Ida ini yang paling menginspirasi aku dalam pembelajaran agama. Ibu ini luar biasa banget pokoknya. Beliau tuh ngajar mata pelajaran fikih, usul fikih. Ya, aku tuh bener-bener jadi jatuh cinta banget dan pengen mendalami khususnya ya usul fikih karena ibu. Terus ada yang kedua Pak Ahmad Muhammad ya, selain ganteng beliau tuh luar biasa. Di usianya yang muda dia sebentar lagi bakal sudah doktoral gitu. Dan beliau tuh lulusan Mesir, jadi menginspirasi banget. Jadi buat aku pengen ke Mesir dari dulu. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan tercapai. Nih di sini ada kelebihan dan kekurangan aku. Kelebihannya setelah aku nanya ke teman-teman aku gitu ya, dan aku analisis sendiri, maaf ya teman-teman jatuh. Analisis sendiri, kata orang-orang tuh aku tuh baik, cantik. Emang ya? Enggak sih ya, biasa aja. Terus pintar, alhamdulillah ya, amin. Terus humble,
terus menyenangkan, fashionable, friendly, enak dia curhat. Terus aku tuh dianggap mudah memahami dalam belajar. Ya alhamdulillah. Kalau kekurangan pasti orang-orang yang lihat aku nih pertama kali tuh mungkin jutek gitu. Padahal aku tuh gak jutek, tapi suka malu aja kalau mau ngajak ngobrol orang yang gak akrab, yang baru pertama itu ketemu gitu. Terus nih ya, ribu aku tuh fisik banget, itu kekurangan aku. Terus kadang aku tuh suka buang-buang waktu percuma, dan kalau misalnya aku lagi nggak mood, aku tuh bisa gak ngerjain apapun. Emang kelemahan banget. Terus kelemahannya apa ya? Oh iya, suka kadang emosian gitu. Pokoknya mudah-mudahan aku bisa mengembangkan potensi pada diri aku dan menghilangkan, meminimalisir sedikit-sedikit kekurangan aku. Banyak teman-teman. Lanjut ke halaman selanjutnya, ada sebagian dari mimpi-mimpi aku, dreams. Mimpi pertama, aku ingin banget lulus 3,5 tahun. Doain ya teman-teman supaya cepat lulus, meskipun sekarang lagi musim kuliah online, semoga nggak jadi penghambat. Terus nih di S1 tuh aku tuh nggak mau buang waktu gitu aja juga. Aku pengen mudah-mudahan aku semester kelima bisa ke Mesir, ikut exchange gitu ya, ikut tukaran pelajar daurah. Terus lulus dengan predikat cum laude, ya Allah amin. Terus aku pengen banget lanjut S2 di Brunei. Pasti cara-caranya nih ya teman-teman, kita tuh harus belajar berdoa dan berusaha. Dan aku juga pengen banget dapat beasiswa LPDP, maka dari itu aku harus cari info dari sekarang caranya. Terus aku siapin berkas-berkas juga. Pokoknya semangat aku. Ini yang kedua, menikah menjelang S2. Menjelang maksudnya tuh menjelang lulus S2, dan kalau enggak tuh setelah wisuda S2. Gak mau tua-tua, udah cukup S2 dulu. Maksudnya tuh maksimal lulus S2 tuh udah nikah aja. Nanti aku lanjut lagi nih ke studi selanjutnya sampai gelar doktoral. Aku tuh pengen banget ya teman-teman, doain supaya aku dapet program dokter ini dan lulus sebelum qobla 30 tahun, sebelum usia aku 30 tahun. Terus yang selanjutnya aku tuh pengen banget ibadah haji sekeluarga. Kalau misalnya itu terjadi sebelum nikah, berarti dengan keluarga besar aku pribadi. Kalau misalnya itu terjadi setelah nikah, berarti dengan dua keluarga besar, itu keluarga aku dan keluarga suami. Terus aku pengen banget merancang sendiri rumah impian aku dan membangunnya gitu. Yang membangun orang lain, bukan aku. Terus aku yang keenam nih ya, aku pengen banget sukses di dunia fashion. Aku tuh pengen banget punya brand busana muslimah. Terus aku dulu pengen punya brand kosmetik kayak ini teman-teman. Terus mimpi besar aku yang selanjutnya itu, aku pengen banget membangun pondok pesantren. Pengen banget, khususnya kajian keilmuan ini ya, keilmuan akhirat, agama maksudnya. Nah itu di situ aku pengen banget punya pesantren kitab, terus pesantren tahlim juga. Terus aku mimpi besar aku selanjutnya adalah menjadi donatur tetap di sebuah yayasan amal, baik itu nantinya panti asuhan ataupun rumah tahfidz dan lain-lain. Pokoknya aku ingin banget dimana aku sukses, aku udah menjadi seseorang, aku bisa membantu yang lain. Terus cara mencapai seperti udah aku sebutkan gitu ya,
cara mencapainya, pertama kita harus berani bermimpi, dream, lalu berdoa, pray. Itu tuh hal yang paling penting adalah doa, karena sekeras apapun usaha kita, jika kita tidak berdoa itu artinya sombong. Lalu yang terakhir adalah action, eksekusi kita ya. Gimana cara kita menggapai mimpi itu, usaha kita. Jadi dream, pray, and action gitu. Terus aku juga punya moto dari kutipan ayat, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu mempunyai azam, ya tekad, niatan, maka kamu bertawakal kepada Allah, yakin bahwa tidak ada doa, tidak ada keinginan yang tidak Allah kabulkan. Kalaupun tidak Allah kabulkan, berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Itu teman-teman, mungkin Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, cukup sekian dari aku, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen boleh, lalu di subscribe. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.